Pernahkah kamu mencintai seseorang begitu dalam, sampai-sampai kamu takut kehilangannya? Atau mungkin kamu pernah merasa lelah karena terus memberi, tapi tidak pernah benar-benar dihargai? Dalam hubungan, kita sering kali lupa membedakan antara cinta yang sehat dan keterikatan yang menyakitkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar mencintai atau hanya takut sendirian? Apakah kita memberi karena tulus atau karena berharap sesuatu kembali? Hari ini, mari kita lihat cinta dari sudut pandang stoicisme. Filsafat yang sederhana namun dalam, yang mengajarkan kita bagaimana tetap tabah dalam hubungan. Bagaimana mencintai dengan sepenuh hati tanpa kehilangan diri kita sendiri. Bagaimana memahami bahwa mencintai bukan berarti menguasai, tetapi memberi ruang. Dan bahwa ketenangan batin tetap bisa kita jaga, bahkan ketika cinta diuji oleh kehilangan. Bila Anda merasa pesan ini memberi arti, mari kita berjalan bersama dalam perjalanan stoik ini. Subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan ruang ini agar lebih banyak orang belajar menjaga hati dan pikiran tetap tenang di tengah ujian hidup. Mari kita mulai. 1. Cinta bukan kepemilikan, tetapi penghargaan dalam kehidupan. Kita sering terjebak pada ilusi bahwa cinta berarti memiliki. Kita ingin orang yang kita sayangi selalu ada untuk kita, selalu sesuai dengan harapan kita, selalu seperti yang kita inginkan. Namun kaum Stoa mengingatkan bahwa itu bukanlah cinta. Itu adalah keterikatan pada keinginan kita sendiri. Cinta yang sejati tidak membelenggu, tetapi membebaskan. Ia bukan tentang mengendalikan, melainkan tentang menghargai. Menghargai bahwa orang lain memiliki kehidupannya sendiri, pilihannya sendiri, bahkan jalannya sendiri. Kita hanya diberi kesempatan untuk berjalan bersama mereka, entah sebentar atau lama, entah dalam suka atau duka. Di sanalah letak kebijaksanaan, menyadari bahwa keindahan cinta justru lahir dari penghargaan, bukan dari kepemilikan. Jika cinta itu bertahan, syukurilah. Jika cinta itu harus pergi, lepaskanlah dengan hormat. Sebab nilai cinta tidak diukur dari seberapa lama ia bersama kita, melainkan dari seberapa tulus kita menghargainya ketika hadir. Stoik mengajarkan, fokuslah pada yang bisa kamu kendalikan, terimalah dengan tabah yang tidak bisa kamu ubah. Inti stoicism adalah membedakan dua hal. Apa yang dapat kita kendalikan? Pikiran, sikap, pilihan, tindakan, dan apa yang tidak dapat kita kendalikan? Opini orang lain, nasib, cuaca, waktu, bahkan cinta seseorang. Seringkali manusia merasakan cinta yang begitu kuat, sampai takut kehilangannya, sampai-sampai ingin menggenggam erat, seolah dia adalah milikmu sepenuhnya. Tapi semakin erat Anda menggenggam, semakin renggang jaraknya. Semakin Anda ingin mengikat, semakin dia ingin melepaskan diri. Lalu di tengah perasaan kegelisahan itu, Anda tersadar bahwa cinta sejati bukanlah tentang kepemilikan. Anda tidak bisa memiliki seseorang sama seperti Anda tidak bisa memiliki matahari terbenam. Anda hanya bisa bersyukur karena sempat menyaksikannya. Sama halnya dengan cinta, Anda hanya bisa menghargai kehadirannya, bukan memenjarakannya. Cinta sejati tidak berkata, "Kamu milikku," melainkan, "Terima kasih sudah hadir di hidupku." Dan ketika kita mencintai dengan cara ini, dengan penghargaan, dengan lapang dada, kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Kita belajar menerima bahwa cinta tumbuh bukan karena paksaan, melainkan karena kebebasan. Jika ia bertahan, itu karena ketulusan. Jika ia pergi, kita tetap berdiri dengan harga diri. Hal ini sejalan dengan pandangan Marcus Aurelius. Segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Orang yang kita cintai, waktu yang kita punya, bahkan diri kita sendiri, semuanya bisa hilang kapan saja. Karena itu, mencintai seseorang bukan berarti berusaha memiliki atau mengikatnya, tetapi menghargai keberadaannya selagi ada. Dalam Meditations, Marcus Aurelius menulis, "Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharganya hak istimewa untuk hidup, untuk bernapas, untuk berpikir, untuk menikmati, untuk mencintai." Cinta di sini bukan soal kepemilikan, melainkan soal penghargaan. Ada momen dalam hidup ketika seseorang yang kita cintai, yang kita beri hati dengan tulus, akhirnya memilih untuk pergi. Luka itu dalam,
seolah-olah sebagian diri kita ikut tercabut. Kita duduk dalam hening, bertanya-tanya mengapa semua harus berakhir, padahal kita sudah memberi sebaik yang kita bisa. Namun di titik itulah kita dihadapkan pada kenyataan yang paling manusiawi, bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita, bahkan cinta sekalipun. Stoikisme mengajarkan bahwa kita hanya memiliki kendali atas apa yang ada dalam diri kita, pikiran, sikap, dan pilihan, tetapi hati orang lain, keputusannya, bahkan perasaannya, semua itu berada di luar kuasa kita. Maka ketika seseorang memilih pergi, kita belajar untuk tidak menggenggam terlalu erat, sebab menggenggam hanya akan menimbulkan luka yang lebih dalam. Sebaliknya, kita belajar untuk merawat cinta itu dalam bentuk penghargaan, bukan kepemilikan. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kita seharusnya bersyukur atas apa yang sempat kita miliki, bukan larut dalam kesedihan karena kehilangan. Jika kita mampu melihatnya dengan jernih, maka kepergian seseorang tidak menghapus makna cinta yang pernah ada. Cinta tulus tetaplah bernilai, meski ia kini hanya hidup dalam kenangan. Stoik mengingatkan, melepaskan bukan berarti kita kalah. Melepaskan adalah bukti keberanian dan penghormatan terhadap jalan hidup yang dipilih orang lain. Dan pada saat yang sama, itu juga penghormatan terhadap diri kita sendiri. Dengan berani melepaskan, kita membuka ruang untuk tumbuh, untuk menemukan kebahagiaan yang sejati, dan untuk menyadari bahwa kita pantas mendapatkan cinta yang sejalan dengan nilai-nilai kita. Hal ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak pernah menuntut untuk memiliki. Ia hanya ingin hadir sebagai cahaya, meski mungkin akhirnya cahaya itu harus meredup. Tetapi cahaya itu telah memberi arti, menghangatkan jiwa, dan meninggalkan jejak yang tidak akan pernah hilang. Seneca sang filsuf sejati mengatakan bahwa sebagian besar penderitaan kita datang bukan dari kehilangan itu sendiri, melainkan dari cara kita memandang kehilangan. Ia menekankan bahwa segala sesuatu yang kita cintai, termasuk orang-orang terdekat, bukanlah milik kita selamanya. Mereka hanya dititipkan sementara oleh alam. Jika kita tarik ke konteks kehilangan kita, diingatkan bahwa kehilangan cinta adalah bagian dari takdir alam. Seperti bunga yang mekar lalu layu, begitu juga hubungan. Jangan kaget ketika itu terjadi, karena sejak awal cinta itu sudah membawa kemungkinan untuk hilang. Yang hilang tidak menghapus nilai dari apa yang pernah ada. Seneca menekankan untuk mensyukuri waktu yang pernah kita punya bersama orang yang kita cintai, alih-alih meratapi bahwa waktu itu berakhir. Penderitaan bisa dipilih. Menurut Seneca, luka memang wajar, tapi berlarut-larut dalam kesedihan adalah pilihan. Kita bisa memilih untuk menyimpannya sebagai kenangan indah, bukan belenggu. Cinta sejati adalah penghargaan, bukan kepemilikan. Inilah yang sejalan dengan stoikisme. Ketika kita mencintai seseorang, kita mencintainya dengan menyadari bahwa dia bukan milik kita. Ia adalah manusia bebas dengan jalannya sendiri. Stoicisme lahir bukan untuk mengubah hal-hal di luar kendali kita, melainkan untuk mengubah cara kita merespons. Pada akhirnya ketika merespons, kita akan berdiri tegak, mungkin dengan hati yang pernah terluka, tetapi juga dengan jiwa yang lebih kuat dan tenang. Karena kita menyadari bahwa cinta yang hilang bukanlah akhir dari segalanya. Justru di sanalah awal dari kebijaksanaan baru, bahwa mencintai adalah memberi dengan tulus, melepaskan dengan ikhlas, dan tetap menghargai meski harus berpisah. Ketika cinta pergi, jangan melihatnya sebagai kehilangan, melainkan sebagai bagian dari siklus hidup yang harus dijalani. Apa yang pernah hadir tetap menjadi anugerah. Belajarlah untuk tidak meratapinya terlalu lama, sebab kesedihan yang berkepanjangan hanya mengikat kita pada masa lalu. Kehidupan berjalan dan kebajikan, bukan kehilangan, adalah yang harus terus kita pelihara. Percayalah di sana, di depan sana ada cahaya terang, benarang yang menyinarimu. 2. Kehilangan adalah bagian dari hidup. Ada momen dalam hidup ketika kita merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga, mungkin seseorang yang kita cintai, impian yang kita kejar, atau kesempatan yang tak akan kembali. Rasa sakit itu tidak hanya muncul dari apa yang hilang, tetapi juga dari ketidakmampuan kita menerima bahwa hidup selalu bergerak maju, bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Kehilangan menantang kita, menguji ketabahan kita,
dan seringkali membuat kita merasa kosong atau terluka. Namun apakah Anda pernah berhenti sejenak untuk merenungkan, kehilangan adalah bagian dari hidup? Apakah kita bisa melihat setiap perpisahan, setiap kegagalan, setiap hal yang pergi dari tangan kita, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pengingat bahwa dunia ini tidak pernah stagnan, dan bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri? Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain atau keadaan, tapi kita selalu bisa mengendalikan cara kita meresponsnya. Kita bisa memilih untuk terpuruk dalam kesedihan, atau kita bisa belajar melepaskan dengan hati yang tetap kuat dan penuh penghargaan. Berapa banyak dari kita mencintai kekasih Anda dengan sepenuh hati? Anda telah membayangkan masa depan bersama, penuh dengan janji dan harapan. Namun suatu hari kekasih Anda memilih untuk pergi, meninggalkan hubungan yang telah Anda bangun dengan tulus. Dunia seakan runtuh bagi Anda, malam-malam menjadi panjang, hari-hari terasa hampa. Anda bertanya, mengapa harus aku yang ditinggalkan? Bukankah cinta seharusnya bertahan? Namun waktu perlahan memberi ruang bagi hati Anda untuk merenung. Anda mulai menyadari bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan guru yang mengajarkan arti ketabahan. Anda belajar menerima bahwa Anda tidak bisa mengendalikan hati orang lain, hanya diri sendiri. Dari rasa sakit itu, Anda menemukan kekuatan baru, bahwa nilai diri tidak bergantung pada siapa yang tinggal atau pergi, melainkan pada bagaimana Anda memilih untuk tetap berjalan dengan kepala tegak. Dan disitulah kebijaksanaan lahir. Dari luka yang dalam, tumbuh kesadaran bahwa melepaskan bukan kelemahan, tetapi keberanian. Karena dengan melepaskan, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk tumbuh, untuk menemukan makna baru, bahkan mungkin cinta yang lebih sehat di masa depan. Marcus Aurelius mengingatkan saat seseorang yang kita cintai pergi, jangan biarkan diri Anda hancur oleh kesedihan. Ingatlah, dunia ini senantiasa berubah dan kehilangan adalah bagian dari hukum alam. Alih-alih menyesali apa yang telah pergi, gunakan setiap pengalaman sebagai pelajaran untuk memperkuat diri. Fokuslah pada apa yang ada dalam kendali Anda, pikiran, tindakan, dan kebajikan Anda sendiri. Dengan begitu, hati Anda tetap teguh meski dunia mengajarkan arti dari melepaskan. Setiap kehilangan membawa pelajaran tentang diri kita, tentang apa yang kita hargai, dan tentang bagaimana kita dapat tumbuh meski hati pernah terluka. Jadi saya ingin menanyakan kepada Anda, apakah Anda merasakan bahwa kehilangan, meskipun menyakitkan, adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup Anda? Bagaimana cara Anda menghadapi momen itu? Dan apa yang bisa Anda pelajari dari rasa sakit yang muncul? Karena dalam kesadaran itu, kita menemukan kebijaksanaan, ketabahan, dan kekuatan untuk terus melangkah. Bahkan ketika dunia mengajarkan kita arti dari melepaskan. 3. Nanakam, nilai diri datang dari dalam bukan dari pasangan. Terlalu sering kita terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan dan nilai diri kita bergantung pada orang lain, terutama pasangan. Kita mencari pengakuan, cinta, atau perhatian sebagai ukuran dari siapa kita dan seberapa berharga kita. Namun ketika pasangan tidak lagi hadir, atau ketika harapan yang kita gantungkan tidak terpenuhi, sering muncul rasa hampa dan kebingungan. Siapa kita sebenarnya tanpa mereka? Stoik mengajarkan kita sebuah kebenaran sederhana namun dalam. Nilai diri tidak lahir dari pengakuan orang lain, tetapi dari kesadaran, integritas, dan kebajikan yang kita bangun di dalam diri sendiri. Cinta atau hubungan memang bisa menjadi bagian hidup yang indah, tapi ia bukan sumber harga diri sejati. Kita harus menumbuhkan ketabahan, kehormatan, dan kesadaran diri sebagai fondasi yang tak tergoyahkan. Karena pasangan bisa datang, pergi, atau berubah, tapi diri kita yang kuat dan utuh tetap ada. Bayangkan ketika Anda menyadari bahwa kebahagiaan dan rasa berharga Anda tidak lagi bergantung pada pasangan, tapi pada nilai-nilai yang Anda pegang, pada keputusan yang Anda buat, pada kemampuan Anda untuk tetap utuh meski kehilangan, Anda akan menemukan kebebasan yang luar biasa. Anda tidak lagi takut kehilangan cinta, karena Anda tahu diri Anda sendiri adalah sumber kekuatan yang sejati. Jadi, saya ingin menanyakan pada Anda, apakah Anda benar-benar menyadari bahwa nilai diri Anda berasal dari dalam?
Apakah Anda membangun diri sendiri dengan ketabahan, kebijaksanaan, dan integritas? Atau Anda masih menunggu orang lain memberi Anda rasa berharga? Ingat, hubungan bisa menambah warna pada hidup, tapi bukan menentukan siapa Anda. Kekuatan lahir dari diri sendiri, dari hati dan pikiran yang tahu bahwa meski dunia berubah, diri kita tetap utuh dan berharga. Marcus Aurelius, sang kaisar filosof, mengingatkan kita bahwa nilai diri bukan sesuatu yang bisa diberikan orang lain, apalagi pasangan. Ia lahir dari dalam diri kita sendiri, dari kebajikan, integritas, dan kesadaran akan tindakan kita. Terlalu sering kita menaruh kebahagiaan dan harga diri kita di tangan orang lain, berharap cinta, pujian, atau perhatian mereka akan membuat kita merasa utuh. Namun ketika cinta itu hilang, atau pasangan tidak lagi hadir, kita terkejut menyadari betapa rapuhnya pondasi yang kita bangun di luar diri sendiri. Dalam ajaran Stoik, Markus menekankan, kebahagiaan sejati datang dari keselarasan dengan diri sendiri, dari kemampuan untuk tetap tenang, bijak, dan utuh di tengah gejolak dunia. Pasangan, cinta, atau pengakuan orang lain boleh datang dan pergi, tetapi diri yang kuat, hati yang teguh, dan akal yang terlatih adalah milik kita sendiri, tak ternilai dan tak tergoyahkan. Bayangkan seseorang yang baru saja kehilangan cinta, yang selama ini dianggap dunia adalah segalanya. Hatinya hancur, langkahnya terasa berat, dan seolah-olah dunianya runtuh. Setiap kenangan terasa menusuk, setiap pesan atau tatapan yang dulu berarti kini hilang tanpa jejak. Namun dalam keheningan malam, ketika kesedihan itu benar-benar menelusup ke dalam diri, ia mulai mendengar suara kecil yang berbeda. Suara itu bukan dari pasangan yang pergi, bukan dari teman yang memberi nasihat, tetapi dari dirinya sendiri. Suara itu berkata, nilai dirimu tidak ditentukan oleh orang lain. Harga dirimu tidak bergantung pada cinta yang pergi. Mengingat ajaran Marcus Aurelius, kebahagiaan dan keberhargaan lahir dari dalam, dari integritas, kebijaksanaan, dan kebajikan yang ia pilih setiap hari. Cinta yang pergi hanyalah bagian dari perjalanan, bukan cerminan dari siapa dirinya sebenarnya. Dalam ruang ini, Anda belajar berdiri sendiri. Setiap keputusan yang diambil, setiap tindakan yang dilakukan, bukan untuk menaklukkan hati orang lain, tetapi untuk menghormati diri sendiri. Perlahan, luka itu tidak lagi mengekang, tetapi menjadi guru. Anda menyadari bahwa cinta sejati dimulai dengan mencintai diri sendiri dengan utuh dan bijaksana, dan bahwa nilai diri sejati tidak pernah bisa dicabut oleh kepergian orang lain. Seneca menulis dalam bukunya, kebahagiaan dan nilai diri tidak tergantung pada hal-hal eksternal, termasuk pasangan atau hubungan asmara. Ia menekankan kebajikan sebagai pusat kehidupan, kejujuran, pengendalian diri, kebijaksanaan, dan keberanian. Jadi ketika kehilangan pasangan atau menghadapi cinta yang tidak terbalas, hal itu seharusnya tidak mengguncang harga diri Anda. Karena harga diri yang sejati berasal dari bagaimana Anda mengelola pikiran dan tindakan Anda sendiri, bukan dari penerimaan atau perhatian orang lain. Anda berharga bukan karena ada yang bersamamu, tapi karena Anda tahu siapa dirimu. 4 tindakan lebih penting daripada kata-kata. Berapa sering kita mendengar janji manis, kata-kata indah, atau pengakuan yang terdengar sempurna, tetapi akhirnya hanya meninggalkan kita dengan rasa kecewa? Kata-kata bisa begitu mudah diucapkan. Mereka bisa menenangkan, bisa membuat kita percaya, bahkan bisa membuat kita berharap. Namun kebijaksanaan Stoik mengingatkan kita bahwa nilai sejati seseorang tidak pernah terletak pada apa yang mereka katakan, melainkan pada apa yang mereka lakukan. Tindakan adalah cermin jiwa. Dari tindakan kita melihat kejujuran seseorang, kesungguhan, dan sejauh mana mereka benar-benar menghargai kita. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak terbuai oleh janji, karena janji tidak memberi arah bagi hidup kita. Hanya tindakan yang bisa menunjukkan kenyataan. Marcus Aurelius menulis bahwa manusia harus dinilai dari apa yang tampak nyata dalam perbuatannya, bukan dari kata-kata yang manis diucapkan. Kata bisa menipu, tetapi perbuatan tidak bisa disembunyikan. Itulah mengapa dalam hubungan, baik cinta, persahabatan, atau keluarga, tindakan lebih berarti daripada ribuan janji yang tak pernah ditepati. Maka pertanyaannya untuk kita semua,
Apakah kita masih menilai orang dari apa yang mereka katakan, atau sudah belajar melihat dari apa yang mereka lakukan? Dan yang lebih penting lagi, apakah diri kita sendiri sudah menjadi pribadi yang tindakannya selaras dengan kata-kata kita? Marcus Aurelius dalam Meditations berulang kali menulis bahwa manusia harus dikenal bukan dari apa yang ia katakan, tetapi dari apa yang ia lakukan. Karena tindakan adalah cerminan dari prinsip yang ia pegang. Jadi ketika Anda berhadapan dengan dunia, jangan hanya mengandalkan kata-kata manis untuk menunjukkan siapa diri Anda. Tunjukkan melalui sikap, pilihan, dan perbuatan. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda adalah orang yang jujur, buktikanlah dengan kejujuran bahkan dalam hal-hal kecil yang tak terlihat oleh siapapun. Ketika Anda meyakini bahwa Anda penuh kasih, tunjukkanlah dalam cara Anda memperlakukan orang lain, terutama mereka yang mungkin tidak bisa membalas kebaikan Anda. Dan ketika Anda menyatakan bahwa Anda kuat, biarkan kekuatan itu terlihat bukan dalam kesombongan, melainkan dalam keteguhan hati menghadapi cobaan. Karena pada akhirnya, orang lain mungkin akan lupa apa yang Anda katakan, tetapi mereka akan selalu mengingat apa yang Anda lakukan. Dan lebih dalam lagi, Anda sendiri akan tahu dalam hati, apakah kata-kata Anda sejalan dengan kehidupan Anda, atau hanya berhenti di bibir. Ajaran para Stoik menyatukan ucapan, pikiran, dan tindakan dalam satu keselarasan. Dan berapa sering orang-orang berjanji, bukan dengan tindakan, melainkan hanya dengan kata-kata. Mereka berkata akan berubah, akan setia, akan berusaha, namun langkah mereka tak pernah benar-benar mengikuti ucapan itu. Janji tanpa perbuatan hanyalah gema kosong, indah saat terdengar, tapi cepat hilang tanpa meninggalkan makna. Stoikisme mengingatkan kita, nilai sejati seseorang tidak diukur dari janjinya, melainkan dari tindakannya yang konsisten, bahkan ketika tak ada seorang pun yang melihat. Seringkali di antara kita mencintai seseorang dengan tulus, memberikan hati sepenuhnya, dan percaya pada semua janji yang pernah diucapkan kepada kita. Ia berkata, "Aku akan berubah untukmu, aku akan berjuang bersamamu, aku akan setia sampai akhir." Kata-kata itu begitu indah, hingga membuat Anda yakin bahwa inilah cinta sejati yang selama ini yang Anda cari. Namun hari demi hari, bulan demi bulan, kata-kata itu tetap hanya kata-kata. Janji untuk berubah tak pernah terlihat dalam perbuatan. Janji untuk berjuang bersama berubah menjadi alasan demi alasan. Janji untuk setia hanya tinggal kata-kata. Kebijaksanaan dari para filsuf Stoik. Seneca pernah berkata bahwa manusia harus dikenal bukan dari ucapannya, tetapi dari tindakannya. Hal ini Anda menjadi sadar, selama ini Anda hanya menilai dari apa yang didengar, bukan dari apa yang terlihat nyata. Dengan keberanian, hari ini Anda mulai mengambil langkah. Anda berhenti berharap pada kata-kata kosong, dan mulai memperhatikan siapa yang benar-benar hadir melalui tindakan. Anda belajar bahwa cinta bukan sekadar janji, melainkan pembuktian setiap hari. Dari pelajaran di ruang ini, Anda tidak lagi merasa sebagai korban. Anda justru menemukan kekuatannya. Anda berkata dalam hati, "Aku pantas mendapatkan kebahagiaan yang nyata, bukan hanya janji yang hampa." Dan disitulah kaum Stoik mengingatkan, kebahagiaan sejati tidak lahir dari janji orang lain, melainkan dari kebijaksanaan kita dalam menilai, menjaga diri, dan memilih dengan bijak. 5. Cinta sejati memberi ruang untuk tumbuh. Ada satu kebenaran yang sering kali Anda lupakan dalam cinta, bahwa cinta sejati bukanlah belenggu, melainkan ruang yang lapang. Cinta yang tulus tidak menuntut seseorang untuk menjadi versi yang Anda inginkan, tetapi memberi mereka kebebasan untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa Anda hidup sesuai dengan kodrat alam, dan bagian dari kodrat itu adalah pertumbuhan. Bila Anda benar-benar mencintai seseorang, bukankah seharusnya Anda mendukung pertumbuhan itu, bahkan ketika jalannya tidak selalu sesuai dengan harapan Anda? Seringkali manusia salah mengartikan cinta sebagai kepemilikan. Anda merasa harus mengendalikan, harus mengikat, harus memastikan orang yang kita cintai tetap milik Anda. Namun Stoikisme mengajarkan bahwa Anda tidak pernah memiliki siapapun. Yang benar-benar Anda miliki hanyalah diri kita sendiri dan pilihan Anda. Karena itu,
Cinta yang dewasa adalah cinta yang memberi ruang. Cinta sejati memberi ruang bagi perbedaan, karena ia tahu bahwa dua jiwa tidak harus serupa untuk berjalan bersama. Cinta sejati memberi ruang bagi kesalahan, karena ia paham bahwa setiap manusia sedang dalam perjalanan untuk belajar. Cinta sejati memberi ruang bagi pertumbuhan, karena ia percaya bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Dan inilah kebijaksanaan Stoik. Anda mencintai bukan untuk mengikat, tetapi untuk menginspirasi. Bukan untuk menahan, tetapi untuk merawat. Jika cinta itu nyata, ia tidak akan takut kehilangan. Sebab ia tahu bahwa yang tumbuh dengan bebas akan memilih kembali dengan sadar. Jadi tanyakanlah pada diri Anda sendiri, apakah cinta yang Anda berikan hari ini memberi ruang bagi orang yang Anda cintai untuk berkembang, atau justru membuat mereka terjebak? Apakah cinta Anda membuat mereka merasa lebih bebas, lebih hidup, lebih kuat, atau justru lebih kecil dari dirinya yang sebenarnya? Seringkali Anda mendengar kalimat indah cinta sejati, memberi ruang untuk tumbuh. Namun sayangnya, banyak orang justru salah memahami, bahkan menyalahgunakan makna yang dalam ini. Mereka berkata memberi ruang, padahal yang mereka lakukan hanyalah pergi dan meninggalkan. Mereka berkata membiarkan pasangannya berkembang, padahal yang mereka lakukan hanyalah menghindari tanggung jawab. Itu bukanlah cinta sejati. Cinta sejati, seperti yang para filsuf Stoik ajarkan, bukan berarti mengekang atau mengikat seseorang, tetapi juga bukan alasan untuk lalai. Cinta sejati berarti hadir tanpa mengekang, mendukung tanpa menguasai, dan menjaga tanpa membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Marcus Aurelius pernah menekankan bahwa hubungan yang baik lahir dari keselarasan nilai dan tindakan. Bukan hanya kata-kata manis yang mudah diucapkan. Memberi ruang dalam cinta sejati bukanlah bentuk abai, melainkan bentuk penghargaan. Ruang itu adalah tempat di mana pasangan Anda bisa tumbuh, belajar, jatuh, bangkit, dan menemukan dirinya sendiri. Sementara Anda tetap ada di sisi mereka, memberi kehangatan, doa, dan ketulusan. Maka mari Anda bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini Anda benar-benar memberi ruang untuk pasangan Anda tumbuh? Atau justru Anda menyalahgunakan alasan itu untuk tidak hadir? Apakah cinta Anda menjadi tanah yang subur bagi pertumbuhan mereka? Atau hanya menjadi beban yang mengekang langkah mereka? Stoikisme mengajarkan bahwa cinta sejati harus melahirkan kebajikan, baik bagi diri sendiri maupun orang yang kita cintai. Jika cinta itu membuat kita semakin berani, semakin bijak, dan semakin manusiawi, maka itulah cinta sejati. Tetapi jika cinta itu membuat kita semakin terikat pada ego, takut kehilangan, atau malah menjauh tanpa peduli, maka mungkin itu bukan cinta, hanya keterikatan yang salah arah. Namun kadang juga di antara kita terlalu percaya bahwa memberi ruang adalah tanda cinta sejati. Anda membiarkan pasangan bebas, dengan harapan kebebasan itu akan melahirkan kedewasaan dan pertumbuhan bersama. Namun, realitas seringkali berbeda. Ada orang yang menggunakan ruang itu bukan untuk tumbuh, melainkan untuk menjauh. Mereka menjadikannya alasan untuk mengabaikan, bahkan menyakiti. Disinilah stoicisme mengajarkan Anda untuk membedakan apa yang ada di dalam kendali kita dan apa yang bukan. Anda bisa mencintai dengan tulus, memberi ruang dengan lapang hati, tapi Anda tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain menggunakan ruang itu. Yang bisa Anda kendalikan hanyalah cara Anda merespons. Apakah kita tetap menghargai diri sendiri atau justru membiarkan cinta berubah menjadi luka berkepanjangan? Seneca pernah menulis bahwa martabat Anda berasal dari pilihan Anda sendiri, bukan dari bagaimana orang lain memperlakukan Anda. Maka ketika cinta yang Anda berikan disalahgunakan, stoicisme mengingatkan, jangan biarkan harga diri Anda runtuh bersama kepergian orang lain. Biarlah ruang yang Anda berikan bukan menjadi jalan orang lain untuk meninggalkan, melainkan jalan bagi Anda untuk menemukan keteguhan hati dan kekuatan untuk melanjutkan. Cinta sejati memang memberi ruang untuk tumbuh, tetapi jangan lupa, ruang itu juga harus diisi dengan tanggung jawab, kesetiaan, dan penghargaan. Tanpa itu ruang hanyalah jarak, dan jarak yang salah bisa melahirkan kehilangan. 6. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan.
Kalimat sederhana ini menyimpan kebijaksanaan yang begitu dalam. Dalam hidup, Anda seringkali terjebak pada hal-hal yang berada di luar jangkauan Anda. Perasaan orang lain terhadap Anda, keputusan mereka untuk tinggal atau pergi, bahkan jalan hidup yang mereka pilih. Anda ingin mengatur, ingin memastikan semuanya berjalan sesuai harapan. Tetapi, semakin Anda menggenggam sesuatu yang bukan milik kendali Anda, semakin besar rasa sakit yang akan Anda alami. Kaum Stoa mengingatkan bahwa sumber ketenangan bukan terletak pada dunia luar, melainkan pada cara Anda meresponsnya. Anda tidak bisa mengendalikan siapa yang mencintai Anda, siapa yang meninggalkan Anda, atau bagaimana orang memperlakukan Anda. Tapi Anda selalu bisa mengendalikan diri Anda sendiri, cara kita berpikir, cara Anda bereaksi, dan bagaimana kita memilih untuk melanjutkan hidup setelah badai. Bayangkan ini, seseorang bisa menghancurkan hatimu, tetapi mereka tidak bisa menghancurkan tekadmu untuk bangkit. Mereka bisa pergi meninggalkanmu, tapi mereka tidak bisa mengambil nilaimu sebagai manusia. Itulah kendali yang sejati, bukan pada orang lain, melainkan pada dirimu sendiri. Dan ketika Anda mulai memusatkan energi pada hal-hal yang benar-benar ada dalam kendali Anda, hati menjadi lebih ringan, pikiran menjadi lebih jernih, dan hidup terasa lebih damai. Banyak orang jatuh pada kesalahan yang sama dalam hubungan. Mereka ingin mengendalikan segalanya. Mereka ingin mengatur perasaan pasangan, pikiran pasangan, bahkan arah hidup pasangan. Padahal seperti yang Seneca sering ingatkan, semakin Anda mencoba menggenggam sesuatu di luar kendali, semakin besar rasa sakit yang kita bawa ke dalam diri kita sendiri. Seneca berkata, penderitaan terbesar manusia bukan datang dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari cara Anda mempersepsikannya. Dalam hubungan, ketika Anda terlalu berlebihan mengendalikan, Anda sebenarnya sedang menutup ruang kebebasan, ruang yang justru dibutuhkan cinta untuk bisa bertumbuh. Cinta sejati tidak pernah lahir dari paksaan atau kendali, melainkan dari kebebasan yang saling menghargai. Berapa banyak dari Anda yang pernah lelah karena terus memaksa pasangan untuk berubah sesuai keinginan Anda? Anda ingin dia selalu ada, selalu mengerti, selalu setia seperti bayangan Anda sendiri. Tapi pada akhirnya, semakin keras Anda mencoba mengendalikan orang lain, semakin Anda kehilangan kendali atas diri sendiri. Anda jadi marah, cemburu, curiga, dan tersiksa. Kehidupan nyata mengajarkan bahwa Anda tidak bisa memaksa orang lain untuk mencintai, setia, atau peduli. Yang bisa Anda kendalikan hanyalah bagaimana kita memilih bersikap. Apakah tetap menjaga martabat, kesabaran, dan ketenangan, atau justru hancur karena sesuatu yang memang bukan milik Anda untuk dikendalikan? Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations bahwa hidup ini adalah tentang menjalankan peran Anda dengan baik, bukan tentang menguasai peran orang lain. Kita tidak bisa memaksa dunia untuk berjalan sesuai kehendak Anda, tetapi kita bisa menata jiwa kita agar tetap selaras dengan kebajikan. Begitu pula dalam cinta. Anda mungkin berharap seseorang selalu ada untuk Anda, tetapi Markus mengingatkan, jika sesuatu berada di luar kendalimu, jangan biarkan itu merampas ketenangan batinmu. Memaksa cinta justru akan menjauhkan Anda dari esensi cinta itu sendiri. Cinta sejati bukan tentang kepemilikan, melainkan tentang penghargaan. Ia hanya bisa tumbuh di ruang yang bebas, bukan dalam penjara kendali. Maka jika seseorang memilih untuk tinggal, biarkan itu menjadi pilihan bebasnya, bukan paksaanmu. Dan jika seseorang memilih untuk pergi, biarkan kepergiannya tidak merenggut nilaimu. Sebab nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh siapa yang datang atau pergi, melainkan oleh bagaimana engkau tetap berdiri teguh pada kebajikanmu sendiri. Maka, kendalikan apa yang benar-benar bisa kamu kendalikan. Sikapmu, kesabaranmu, caramu mencintai tanpa merusak dirimu sendiri. Biarkan pasanganmu tetap memiliki kebebasannya. Karena jika cinta itu tulus, ia akan tetap memilih untuk tinggal. Tetapi jika tidak, ia akan pergi, dan itu pun berada di luar kendalimu. 7. Cinta tanpa kebijaksanaan bisa menyakiti. Pernahkah Anda merasakannya? Ketika cinta hadir dengan begitu kuat, penuh janji, penuh harapan, namun tanpa arah, tanpa kendali, tanpa pemahaman yang dalam, cinta seperti itu ibarat api, bisa menghangatkan, tapi juga bisa membakar habis.
Anda sering kali membiarkan perasaan memimpin tanpa melibatkan akal, tanpa menimbang kebajikan, tanpa mempertimbangkan apakah cinta itu benar-benar sehat untuk Anda. Lalu apa yang terjadi? Kita terseret ke dalam cemburu, terikat pada kepemilikan, bahkan rela kehilangan jati diri demi seseorang yang seharusnya kita cintai dengan cara yang bijak. Marcus Aurelius pernah mengingatkan, hidup ini bukan tentang apa yang menimpa Anda, tetapi bagaimana Anda menanggapinya. Dalam cinta pun demikian, kebijaksanaan adalah pelita yang menuntun Anda agar tidak buta dalam perasaan. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda, berapa banyak dari Anda yang pernah terluka bukan karena cinta itu sendiri, melainkan karena Anda mencintai tanpa kebijaksanaan? Dan jika Anda berada di titik itu sekarang, beranikah Anda mulai mencintai dengan lebih bijak, bukan hanya dengan hati, tetapi juga dengan jiwa yang tenang dan penuh kesadaran? Namun kebanyakan dari Anda yang mencintai dengan sepenuh hati, tanpa henti memberi, tanpa pernah bertanya, apakah yang ia berikan benar-benar dihargai. Anda selalu ada setiap kali dipanggil, selalu mengorbankan waktu, bahkan rela meninggalkan mimpi sendiri demi orang yang Anda cintai. Awalnya Anda merasa itu adalah wujud cinta sejati, namun perlahan Anda mulai kehilangan diri, kehilangan harga diri, kehilangan arah, bahkan kehilangan kebahagiaan. Pasangannya tidak benar-benar belajar menghargai, karena segalanya selalu tersedia tanpa batas. Pada akhirnya, hubungan itu bukan menjadi ruang untuk tumbuh, melainkan rantai yang menjerat. Dan saat pasangannya memilih pergi, Anda dibiarkan hancur, menyadari bahwa Anda telah memberi tanpa kebijaksanaan, mencintai tanpa menjaga diri sendiri. Hal ini sejalan dengan Seneca pernah mengingatkan bahwa kebijaksanaan adalah benteng jiwa, dan tanpa itu, Anda mudah terguncang oleh hal-hal di luar kendali Anda. Dalam cinta pun demikian. Ia menulis bahwa penderitaan sering lahir bukan dari keadaan, tetapi dari penilaian Anda terhadap keadaan. Maka ketika Anda mencintai tanpa kebijaksanaan, Anda mudah terjebak pada ilusi, mengira pasangan adalah satu-satunya sumber kebahagiaan, mengira kehilangan berarti akhir dari segalanya. Padahal, kata Seneca, kebahagiaan yang sejati tidak pernah bersandar pada orang lain, tetapi pada kemampuan kita mengelola hati dan pikiran sendiri. Jika Anda pernah mencintai dengan sepenuh hati, Anda memberikan segalanya, waktu, tenaga, bahkan mimpinya sendiri, demi seseorang yang Anda yakini akan setia mendampingi Anda. Namun, seiring waktu, yang Anda cintai mulai berubah. Janji-janji manis tak lagi sejalan dengan tindakannya. Ia lebih sering pergi, lebih banyak beralasan, hingga akhirnya meninggalkan Anda tanpa penjelasan yang jelas. Perasaan Anda hancur. Anda merasa hidup kehilangan makna, seolah-olah separuh diri Anda hilang. Anda menangis berhari-hari, mempertanyakan apa yang salah dalam diri Anda. Namun perlahan, malam ini Anda berada dalam ruang ini, merenungi kata-kata bijak Seneca. Penderitaan bukan datang dari peristiwa, tetapi dari cara kita menilainya. Saatnya Anda berhenti menyalahkan diri sendiri, Anda mulai menyadari bahwa nilai diri Anda tidak pernah ditentukan oleh kehadiran atau kepergian seseorang. Anda belajar bahwa cinta sejati tidak boleh membutakan, apalagi menghapus kebijaksanaan. Dari pengalaman pahit itu, Anda tumbuh lebih kuat. Anda menyadari mencintai bukan berarti kehilangan diri sendiri, tetapi tetap menjaga martabat dan kebijaksanaan di tengah segala rasa. Stoik mengajarkan, cinta tanpa kebijaksanaan memang indah di awal, tetapi bisa berubah menjadi luka yang dalam. Karena itu, kebijaksanaan harus berjalan beriringan dengan cinta, agar kita tidak hanya mencintai orang lain, tetapi juga tetap mencintai diri sendiri. 8 berani melepaskan adalah bentuk cinta diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang masih bertahan dalam sebuah hubungan yang sebenarnya sudah tidak sehat, hanya karena kita takut kehilangan. Kita seringkali memaksa diri untuk tetap berada di samping seseorang yang tidak lagi menghargai, hanya karena hati kita terlalu berat untuk melepaskan. Tetapi, pernahkah Anda berpikir bahwa berani melepaskan justru bisa menjadi bentuk cinta pada diri sendiri? Stoikisme mengajarkan bahwa apa yang tidak berada dalam kendali kita, tidak boleh kita jadikan pusat hidup kita. Kita tidak bisa memaksa orang untuk tetap tinggal, mencintai, atau setia.
Yang bisa kita lakukan hanyalah menjaga bagaimana kita merespons keadaan itu. Dan terkadang, respons yang paling bijaksana adalah memilih untuk pergi, meski hati kita masih ingin bertahan. Melepaskan bukan berarti berhenti mencintai. Melepaskan berarti kita cukup menghargai diri sendiri untuk tidak terus hidup dalam luka. Melepaskan berarti kita memilih untuk tumbuh daripada terus menunggu seseorang yang tidak pernah berniat menjaga. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda berani melepaskan sesuatu yang menyakitkan demi menunjukkan bahwa Anda mencintai diri sendiri? Ingatlah, berani melepaskan bukan akhir dari cerita Anda. Justru di sanalah awal dari bab baru kehidupan Anda dimulai. Luka yang Anda bawa hari ini hanyalah bagian dari perjalanan menuju versi diri yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa hidup adalah apa yang kita buat dari pikiran kita sendiri. Jika kita memilih untuk terus terjebak dalam rasa sakit, maka hidup akan terasa sempit dan penuh penderitaan. Tapi jika kita berani berkata, "Aku layak bahagia," meski harus berjalan sendiri, maka pintu baru akan terbuka. Pintu yang membawa kita pada kedamaian dan kebebasan batin. Jadi, jangan lihat melepaskan sebagai kehilangan, tapi lihatlah sebagai hadiah yang Anda berikan pada diri sendiri. Hadiah berupa kesempatan untuk sembuh, bertumbuh, dan menemukan cinta yang lebih sejati. Dan mungkin pertanyaan terakhir untuk Anda hari ini adalah, apakah Anda mencintai diri sendiri cukup dalam untuk berani melepaskan yang bukan lagi milik Anda? Berapa banyak dari kita yang pernah bertahan dalam hubungan meski hati kita sudah lelah? Kita terus memberi, berharap pasangan berubah, berharap cinta itu akhirnya terbalaskan dengan tulus. Tapi apa yang kita dapat? Luka yang sama, janji yang diulang-ulang, dan harapan yang perlahan mati. Anda mencintai dengan tulus, memberikan segalanya, bahkan lebih dari yang Anda punya. Namun yang Anda terima hanyalah dingin dan pengabaian. Setiap hari Anda berkata pada diri sendiri, mungkin besok dia berubah, mungkin besok dia sadar, tapi besok itu tak pernah datang. Sampai akhirnya, Anda menyadari sesuatu. Bertahan dalam luka bukanlah bentuk cinta, melainkan pengkhianatan terhadap diri sendiri. Dengan berat hati, Anda memilih melepaskan. Bukan karena benci, bukan karena lelah mencintai, tetapi karena Anda mencintai diri sendiri, cukup dalam untuk tidak lagi membiarkan diri Anda hancur. Berani melepaskan adalah bentuk cinta terbesar pada diri sendiri. Karena ketika kita berani berkata cukup, kita memberi diri kita ruang untuk sembuh, untuk tumbuh, dan untuk menemukan cinta yang lebih sehat. Entah itu dari orang lain atau dari dalam diri kita sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah Anda cukup berani untuk melepaskan sesuatu yang menyakiti demi akhirnya menemukan kedamaian di dalam diri Anda sendiri? Seneca pernah menulis bahwa penderitaan manusia seringkali datang bukan dari apa yang benar-benar terjadi, tetapi dari cara kita melekat pada sesuatu yang seharusnya kita lepaskan. Ia mengingatkan bahwa kita seringkali menggenggam terlalu erat sesuatu yang fana, seolah itu adalah milik abadi kita. Padahal semua yang datang dalam hidup ini hanyalah pinjaman sementara, termasuk cinta, termasuk kehadiran seseorang. Dalam konteks hubungan, Seneca akan berkata, jika cinta membuatmu hancur, jika ia lebih banyak melukai daripada menenangkan, maka yang salah bukanlah cinta itu sendiri, melainkan cara kita melekat padanya tanpa kebijaksanaan. Melepaskan bukan berarti gagal mencintai, justru di sanalah letak keberanian sejati. Karena dengan melepaskan, kita sedang membebaskan diri dari belenggu emosi yang merusak dan memilih jalan kebajikan, jalan yang membawa kita kembali pada ketenangan jiwa. Seneca menekankan, kebahagiaan tidak boleh bergantung sepenuhnya pada orang lain. Nilai diri sejati lahir dari dalam, bukan dari siapa yang bertahan di sisi kita. Dan ketika kita berani melepaskan sesuatu yang merusak, itu bukanlah kehilangan, tetapi sebuah kemenangan. Kemenangan atas diri sendiri, atas nafsu, dan atas rasa takut ditinggalkan. Jadi, berani melepaskan bukan berarti kita berhenti mencintai. Berani melepaskan adalah bukti bahwa kita lebih memilih kedamaian jiwa daripada luka yang berulang. Seneca mengajarkan bahwa kita tidak pernah benar-benar kehilangan apapun yang memang bukan milik kita. Yang kita miliki hanyalah kendali atas diri sendiri,
atas cara kita memilih untuk merespons, dan atas kebajikan yang kita pegang. Maka tanyakanlah pada diri Anda, apakah lebih bijak terus menggenggam sesuatu yang menyakiti, ataukah melepaskannya demi menemukan kembali diri yang tenang? Ingat, keberanian melepaskan adalah bentuk cinta tertinggi, cinta kepada diri sendiri. Karena dari sanalah lahir kebebasan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Maka ingatlah, melepaskan bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan menemukan kembali diri Anda. Seperti yang diajarkan para filsuf Stoa, kita tidak bisa mengendalikan apa yang pergi, namun kita bisa memilih bagaimana tetap berdiri dengan tenang. Berani melepaskan adalah keberanian untuk hidup kembali dengan hati yang utuh. Jika ruang ini menyentuh Anda, mari kita terus berjalan bersama di ruang ini, belajar kebijaksanaan dan ketabahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak melewatkan setiap pelajaran hidup yang bisa menuntun kita menuju jiwa yang lebih kuat dan damai.